ciri-ciri anak yang berperilaku rukun. Kemudian yang C, tidak membeda-bedakan teman yang lain. Ini juga hal-hal yang membuat kita hidup rukun. Kemudian D, meremehkan kemampuan teman lain. Lah ini yang membuat hidup tidak rukun, karena meremehkan kemampuan teman yang lain. Sehingga karena ini pertanyaannya adalah yang bukan, maka jawabannya adalah D. Berikutnya soal nomor 13. Menurut bahasa, perhatikan pernyataan berikut. Saya bersihkan dulu. Perhatikan pernyataan berikut. Menurut bahasa berarti membelanjakan. Sedang menurut istilah membelanjakan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan di atas pengertian dari A, zakat, B, infak, C, sedekah, D, amal. Anak-anak semuanya kata kuncinya adalah membelanjakan sebagian harta. Lah, harta ini adalah bersifat materi. Oleh karena itu jawabannya adalah B, infak. Kalau zakat ini kata kuncinya ada kata kewajiban atau wajib. Kalau sedekah ini yang dibelanjakan itu tidak hanya harta atau tidak berupa materi saja, bisa non materi. Oleh karena itu yang C bukan jawaban. Kemudian yang D ini amal. Amal ini terlalu umum, apa bisa amal baik, bisa amal buruk. Oleh karena itu yang sangat cocok untuk jawaban soal nomor 13 ini adalah infak. Berikutnya soal nomor 14 anak-anak. Berikut ini yang bukan termasuk manfaat infak. Berarti ini kata kuncinya yang bukan adalah A, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini adalah manfaat infak. Jadi ini bukan jawaban. Menambah berkah bagi orang yang memberi, ini juga manfaat infak. Kemudian menghabiskan harta dengan sia-sia, ini kayaknya yang bukan termasuk manfaat infak. Sehingga ini kayaknya jawabannya. Karena apa? Karena dengan kita berinfak bukan berarti harta kita akan habis, tapi itu merupakan tabungan pahala kita nanti di akhirat, dan Allah akan menggantinya yang lebih banyak. Kemudian yang D, menghilangkan sifat kikir, ini juga manfaat dari infak. Ini juga manfaat dari infak, sehingga bukan jawaban. Lah, oleh karena itu, karena di sini pertanyaannya yang bukan, jelas jawabannya adalah yang C. Berikutnya soal nomor 15 anak-anak. Perhatikan ayat berikut ini. In tubtus sodaqoti fani'imma hiya. Ayat di atas menjelaskan berita tentang, ini sangat jelas anak-anak. Di sini ada kata sodaqoh. Berarti ini jawabannya adalah sedekah. Berikutnya soal nomor 16. Hukum memberikan sedekah kepada orang fakir miskin adalah A, wajib, B, sunnah, C, makruh, D, haram. Anak-anak semuanya, hukum memberikan sedekah ini adalah sunnah, bukan kewajiban anak-anak. Karena bagi yang berkehendak saja dan sangat besar pahalanya. Oleh karena itu jawabannya adalah sunnah, bukan wajib, bukan makruh, apalagi haram. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya soal nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut. Dia dilahirkan pada tahun 820 sebelum Masehi. Dia diangkat menjadi Rasul oleh Allah setelah berumur 33 tahun. Dia diutus untuk kaum Ninawa di negeri Mausil. Yang dimaksud pada pernyataan di atas adalah Nabi A, Zakaria alaihissalam, B, Yunus alaihissalam, C, Yahya alaihissalam, D, Isa alaihissalam. Semuanya di sini adalah kata kuncinya adalah dia diutus untuk kaum Ninawa di negeri Mausil. Ini adalah ciri dari Nabi Yunus alaihissalam. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Nah, berikutnya untuk soal nomor 18. Nabi Zakaria diutus oleh Allah untuk kaum Bani Israel. Beliau ketika berusia 100 tahun baru dikarunia seorang putra yang bernama
A. Yahya, B. Yunus, C. Isa, D. Muhammad. Anak-anak semuanya, Nabi Zakaria itu mempunyai keturunan yang bernama Yahya, Nabi Yahya, anak-anak. Sehingga jawabannya adalah A. Kemudian soal nomor 19. Nabi Yahya seorang yang pemberani. Dia menolak jika putri tirinya dinikahkan dengan seorang penguasa yang termasuk saudaranya pada masa itu. Nama raja tersebut adalah A. Abraha, B. Fir'aun, C. Herodus, D. Namrud. Anak-anak semuanya, untuk Abraha ini zaman sebelum Nabi Muhammad lahir, sehingga ini bukan jawaban. Kalau Fir'aun ini zamannya Nabi Musa, kalau Namrud ini zamannya Nabi Ibrahim, sehingga jelas jawabannya adalah Herodus, yaitu C. Berikutnya soal nomor 20, anak-anak. Pemuda Ashabul Kahfi melarikan diri ke gua dengan tujuan A. menyelamatkan harta benda, B. menghindari perintah menyembah berhala, C. menghindari perintah membayar zakat, dan D. mendapatkan ilmu kekebalan. Anak-anak semuanya, pada zaman Ashabul Kahfi ini ada raja yang sangat zalim, raja yang sangat yang sangat kafir, memaksakan masyarakat waktu itu untuk menyembah berhala. Oleh karena itu, pemuda Ashabul Kahfi ini pemuda yang ada beberapa pemuda ini yang beriman kepada Allah sehingga menolak untuk disuruh menyembah berhala, sehingga melarikan diri ke gua. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang B. Demikian tadi anak-anak semuanya pembahasan soal ujian PAT atau ujian semester 2 untuk kelas 6 mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ini season pertama ya, nanti ada season yang kedua, yaitu soal pada istilah titik